Baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran, mari baca teks dan suara. Pasukan bantuan, pasukan gabungan dan pasukan rakyat. Apabila suatu negara meminta pertolongan kepada negara tetangganya untuk mempertahankan wilayahnya dengan mengirimkan pasukan militer, maka pasukan tersebut disebut pasukan bantuan. Namun demikian, pasukan bantuan pada hakikat tidak jauh berbeda dengan tentara bayaran karena sama-sama tidak dapat diandalkan. Sebagai contoh, Paus Julius II pernah menggunakan cara semacam ini. Setelah mengalami kegagalan pahit akibat pasukan bayaran dalam perang melawan Ferrara, ia meminta bantuan Raja Ferdinand dari Spanyol untuk mengirimkan pasukan tambahan. Memang benar bahwa pasukan bantuan seringkali merupakan pasukan yang kuat dan terlatih, tetapi keberadaannya justru berbahaya bagi pihak yang meminjamnya. Apabila pasukan itu kalah, negara peminjam ikut menanggung kekalahan, dan apabila mereka menang, negara peminjam berisiko menjadi tawanan dari pasukan tersebut. Meskipun sejarah telah mencatat banyak peristiwa serupa, kisah Paus Julius II masih layak dikenang. Tidak ada tindakan yang lebih keliru daripada langkahnya ketika ia berupaya merebut Ferrara dengan menyerahkan seluruh kekuatannya kepada pasukan asing. Beruntung baginya, terdapat peristiwa tak terduga yang menyelamatkannya dari akibat kebijakan yang salah tersebut. Ketika pasukan bantuannya dikalahkan di Ravenna, pasukan Swiss datang menyerang dan berhasil memukul mundur musuh, suatu kejadian yang sama sekali tidak diduga oleh siapapun. Berkat hal itu, Paus Julius II selamat, ia tidak ditawan oleh musuh yang melarikan diri, dan juga tidak berada di bawah kendali pasukan bantuan, sebab kemenangan tidak diperoleh melalui mereka. Orang-orang Florence, karena tidak memiliki pasukan sendiri, pernah menyewa 10.000 prajurit Prancis untuk merebut Pisa. Namun langkah itu justru membawa mereka pada bahaya yang lebih besar dibandingkan kesulitan yang mereka hadapi sebelumnya. Hal serupa juga terjadi pada Kaisar Konstantinopel yang mengirim 10.000 tentara Turki ke Yunani untuk membantu negara tetangganya. Setelah perang usai, pasukan Turki tersebut menolak kembali ke tanah asalnya. Peristiwa ini menjadi awal dari perbudakan bangsa Yunani oleh orang-orang Turki. Oleh karena itu, siapapun yang tidak benar-benar menginginkan kemenangan sejati boleh saja menggunakan pasukan bantuan. Sebab, pasukan bantuan jauh lebih berbahaya daripada pasukan bayaran. Pasukan bantuan merupakan kekuatan yang kuat dan disiplin, tetapi mereka tunduk sepenuhnya pada komando pihak lain. Sebaliknya, pasukan bayaran memang membutuhkan waktu lebih lama untuk menimbulkan kerugian bagi tuannya, karena mereka tidak bersatu secara utuh dan digaji langsung oleh pihak yang mempekerjakannya. Pasukan bayaran biasanya dipimpin oleh orang yang ditunjuk oleh pemberi kerja, sehingga kecil kemungkinan pemimpin itu dengan cepat memperoleh kekuasaan untuk berbalik melawan tuannya. Dengan demikian, sifat pengecut merupakan bahaya utama dari pasukan bayaran, sedangkan keberanian yang berlebihan menjadi bahaya dari pasukan bantuan. Seorang raja yang bijaksana akan selalu menghindari penggunaan pasukan bantuan dan memilih untuk mengandalkan pasukan militernya sendiri. Mereka lebih rela kalah dengan pasukan sendiri daripada menang dengan bantuan orang lain, karena mereka meyakini bahwa kemenangan sejati tidak akan pernah diperoleh melalui kekuatan asing. Sebagai contoh, Cesare Borgia dapat dijadikan teladan nyata. Pada awalnya, sang pangeran menggunakan pasukan bantuan untuk menaklukkan wilayah Romagna dengan memimpin pasukan Prancis menuju daerah tersebut. Dengan pasukan bantuan itu, ia berhasil merebut Imola dan Forli. Namun, ia kemudian menyadari bahwa pasukan bantuan tidak dapat diandalkan dan berisiko besar. Oleh sebab itu, ia beralih menggunakan pasukan bayaran dengan harapan risikonya akan lebih kecil. Ia pun menyewa pasukan Orsini dan Vitelli. Setelah beberapa waktu, Cesare Borgia kembali menyadari bahwa pasukan bayaran pun tidak dapat dipercaya, cenderung berbahaya, dan tidak setia. Maka, ia memutuskan untuk membangun pasukan militernya sendiri. Perbedaan antara ketiga jenis pasukan itu tampak jelas jika dibandingkan kekuatan dan pengaruh sang pangeran pada masa ia mengandalkan pasukan Prancis, kemudian pasukan Orsini dan Vitelli, dan akhirnya pasukan yang ia bentuk sendiri. Dengan setiap langkah yang diambilnya, ia menjadi semakin bijaksana. Masyarakat pun semakin menghormati dan mengaguminya karena melihat bahwa ia benar-benar menguasai dan memimpin pasukannya secara penuh. Contoh lain berasal dari Hiero dari Syracuse, tokoh yang pernah disebut sebelumnya. Ketika rakyat Syracuse memberinya kekuasaan untuk memimpin pasukan mereka,
Hierro segera menyadari bahwa pasukan bayaran sama sekali tidak berguna. Pasukan itu terdiri dari prajurit sewaan seperti pasukan bayaran di Italia. Ia merasa mustahil mempertahankan mereka, sehingga memerintahkan agar pasukan tersebut dibubarkan bahkan dibinasakan. Setelah itu, ia berperang hanya dengan pasukannya sendiri, bukan dengan pasukan asing. Selain itu, terdapat kisah alegoris dari kitab Perjanjian Lama yang mendukung pandangan ini. Ketika Daud menawarkan diri kepada Raja Saul untuk melawan Goliat, pemimpin bangsa Filistin, Saul memberinya senjata dan perlengkapan perang miliknya sendiri agar Daud memperoleh semangat dan kepercayaan diri. Namun, setelah mencobanya, Daud menolak untuk menggunakan perlengkapan itu. Ia berkata bahwa dirinya tidak terbiasa dengannya dan lebih memilih menghadapi musuh dengan katapel dan belati miliknya sendiri. Kisah ini menunjukkan bahwa kekuatan milik orang lain seringkali justru menjadi beban, penghalang, atau penyebab kegagalan. Raja Charles ke-7 dari Prancis, ayah dari Raja Louis ke-11, berhasil membebaskan Prancis dari kekuasaan Inggris berkat keberanian dan keberuntungannya. Ia memahami pentingnya memiliki pasukan nasional yang kuat, sehingga membentuk pasukan berkuda dan infanteri sendiri. Namun, setelah ia wafat, putranya yaitu Raja Louis ke-11 membubarkan sebagian pasukan infanteri tersebut dan mulai menyewa pasukan Swiss. Kesalahan ini, yang diperburuk dengan kebijakan lain, menimbulkan ancaman besar bagi kerajaan. Pengaruh pasukan Swiss yang semakin kuat melemahkan semangat militer bangsa Prancis sendiri. Pasukan infanteri Prancis dibubarkan, sedangkan pasukan berkuda dibuat bergantung pada kekuatan asing. Karena terbiasa berperang bersama pasukan Swiss, mereka kemudian yakin bahwa tanpa bantuan pasukan Swiss, mereka tidak akan mampu memenangkan perang. Akibatnya, pasukan Prancis kehilangan kemandiriannya dan tidak lagi memiliki kekuatan sejati. Mereka menjadi pasukan gabungan, sebagian terdiri atas tentara bayaran dan sebagian lagi dari rakyat. Memang, pasukan gabungan lebih baik daripada pasukan yang seluruhnya terdiri atas tentara bayaran atau pasukan bantuan, tetapi kualitasnya tetap lebih rendah daripada pasukan rakyat sejati. Contoh dari Prancis ini sudah cukup menjelaskan bahwa kerajaan tersebut sebenarnya dapat menjadi sangat kuat seandainya kebijakan yang dirintis oleh Raja Charles ke-7 dilestarikan dan dikembangkan. Namun, manusia seringkali bertindak ceroboh. Mereka melakukan perubahan yang tampak baik di awal, tetapi tidak menyadari racun tersembunyi di baliknya, layaknya penyakit demam yang perlahan melemahkan tubuh hingga akhirnya menghancurkan kekuatan dari dalam. Seorang raja yang tidak mampu mengenali dan mengantisipasi kesulitan yang dihadapi negerinya ketika kesulitan itu datang bukanlah raja yang benar-benar bijaksana. Kenyataannya, hanya sedikit raja yang memiliki kemampuan semacam itu. Apabila kita menelusuri penyebab utama runtuhnya Kekaisaran Romawi, kita akan menemukan bahwa kemunduran itu bermula ketika bangsa Goth mulai dipekerjakan sebagai tentara bayaran. Sejak saat itu, kekuatan dan keuntungan yang sebelumnya dimiliki oleh Kekaisaran Romawi berpindah ke tangan bangsa Goth. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada raja yang benar-benar aman dan tentram tanpa memiliki pasukannya sendiri. Seorang raja yang bergantung pada pasukan asing sepenuhnya menggantungkan nasibnya pada keberuntungan, karena ia tidak memiliki kekuatan yang dapat diandalkan untuk melindungi negerinya di masa-masa sulit. Orang-orang bijak sejak dahulu telah berpesan bahwa tidak ada hal yang lebih lemah dan tidak stabil daripada kekuasaan yang bergantung pada kekuatan selain dirinya sendiri. Pasukan sendiri adalah pasukan yang terdiri atas rakyat, warga negara, atau orang-orang yang berada di bawah kekuasaan sang raja. Selain itu, semua bentuk pasukan lainnya hanyalah pasukan bantuan. Mengatur pasukan sendiri sebenarnya bukan hal yang sulit, asalkan seseorang memahami dengan baik 4 prinsip yang telah disebutkan sebelumnya dan meneladani cara para pemimpin besar seperti Raja Philip, ayah Alexander Agung, serta berbagai republik dan kerajaan lain dalam mengelola kekuatan militernya. Bersambung ke 8. Kewajiban raja terhadap angkatan perang.